Ya, halo, selamat siang Sobat Eko semuanya. Ya, gimana kabarnya? Pasti semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Trisa yang akan jadi moderator pada cerita Eko kali ini. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Sobat Eko yang sudah hadir dan selamat datang juga di cerita Eko yang bertajuk menjelajahi manfaat dari sampah masker masyarakat. Halo Kak. Ya. Halo Mbak. Suara saya cukup kedengaran ya Kak ya? Ya, sudah cukup kedengaran. Oke. Oke, mungkin saya opening dulu ya Kak ya. Oke, Sobat Eko, pembukaannya dulu ya. Cerita Eko ini sebenarnya sudah sering kita lakukan. Cerita Eko merupakan sebuah platform diskusi yang dihadiri oleh narasumber yang ahli di bidangnya. Jadi, sarana yang kita gunakan itu live Instagram, serta nanti di dalam live ini kita akan mendiskusikan tentang hal terkait lingkungan, di mana nanti harapannya dengan diskusi ini memotivasi masyarakat, terus pelaku usaha dan sektor lainnya untuk turut andil menjaga kelestarian lingkungan ya. Oke, cerita Eko kali ini akan membahas tentang permasalahan sampah masker masyarakat dan solusi untuk menguranginya. Untuk mendukung hal tersebut ya, untuk mulai diskusi, sebagai yang kita tahu, WHO telah mencabut status COVID-19 sebagai kondisi darurat kesehatan global per Mei 2023 ini. Nah, dan menurut Kementerian Kesehatan, sampah masker sekali pakai yang digunakan oleh orang sehat tidak dikategorikan sebagai limbah B3 lagi. Jadi sehingga pengelolaannya menggunakan pengolahan limbah domestik yang biasa. Namun untuk mengurangi sampah masker di TPA tentu pasti ada cara-cara tertentu yang kita gunakan untuk menanggulanginya, misalnya solusi untuk pemanfaatan seperti recycle atau yang sering kita kenal dengan daur ulang. Dan dari daur ulang itu bisa menjadi produk yang memiliki nilai fungsi tentunya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi ya Sobat Eko, kita undang ada Kak Ilham Zulfa Pradipta dari Dumas Indonesia. Halo Kak, selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo Kak. Alhamdulillah. Ya, halo. Saya Trisha Kak, mungkin tadi pelawat ya. Trisha dari WP, Inoxa Eko Pasifik. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang sampah masker ya Kak. Mungkin sebagaimana yang kita ketahui ya Kak, sejak terjadinya COVID-19, banyak perubahan terjadi di masyarakat dari lifestyle-nya seperti penggunaan masker, di mana sekarang ini masker juga digunakan sebagai aksesoris karena sudah terbiasa. Dalam kurun waktu 3 tahun, kita menggunakan untuk menjaga kesehatan ya, protokol kesehatan sehari-hari. Nah, menurut Kakak nih, bagaimana sih kondisi permasalahan sampah masker saat ini? Oke Mbak Teresia, jadi memang kami ini kan bergerak di bidang pengumpulan sampah masker, sekaligus kita pengolahan sampah maskernya ya. Jadi kita berdiri dari tahun 2000, project ya, sebenarnya kita bermula dari projectnya UGM begitu. Kemudian kita dari April 2021 hingga sekarang kita masih menerima sampah masker begitu. Dan memang kalau melihat trennya hingga sekarang, sampah masker itu tidak berkurang ya Mbak. Jadi masih ada yang pakai, cuma mengalami penurunan, cuma tidak hilang sampah masker itu. Jadi masih ada aja yang pakai sampah masker, dan bahkan
yang ngirim ke kami pun ada yang sampai 15 kilo, ada sampai 10 kilo untuk masker ya. Padahal masker sendiri kan satu satu piece masker aja 3 gram ya. Jadi untuk 1 kilo itu sangat banyak sekali. Jadi bisa disimpulkan masih ada yang pakai untuk masker ini. Kemana-mana pun masih ada gitu. Oke, ya benar sekali Kak. Ya, saya sendiri juga masih pengguna masker ya, walaupun sudah dinyatakan COVID itu sudah tidak darurat lagi, cuman mungkin untuk menjaga kesehatan juga sama kalau di jalan mungkin abu gitu ya. Nah, akibat dari perubahan gaya hidup ini pasti penggunaan masker yang meningkat itu juga berpengaruh ya, Kak. Apalagi penyebab-penyebabnya mungkin bukan cuma masalah penggunaan kesehatan gitu. Dan dari menurut kakak sendiri nih, apa yang menjadi penyebab timbulan sampah masker masih cukup tinggi? Apakah ada faktor lain selain dari kesehatan kah? Atau dari selain lifestyle-nya kah? Atau gimana? Iya, betul. Jadi memang dari lifestyle ya, jadi dari COVID itu menciptakan lifestyle baru kita menggunakan masker. Jadi malah orang itu terbiasa pakai masker sekarang karena untuk menghindari udara yang tercemar, Kak. Nah. Jadi sama, saya pun di jalan pun masih pasti pakai masker. Kalau nggak pakai masker nggak nyaman aja. Karena udah kayak apa ya, udara-udara di Jogja pun sekarang udah seperti kotor, jadi masker itu udah hal yang wajib buat saya. Gitu sih. Jadi memang pertama lifestyle, yang kedua ribuan sampah masker itu juga dikarenakan karena di TPA itu jarang banget orang, mohon maaf, seperti pemulung atau tukang rongsok itu ngambilin sampah masker, Kak. Ya itu saya juga tahu mungkin karena belum ada yang mendaur ulang sehingga masker itu masih dianggap sampah begitu. Beda dengan yang botol atau apa kan pasti mereka ambil karena mereka udah si botol ini punya nilai jual. Nah untuk si masker ini memang cenderung si pemulung ini itu nggak mau ambil karena mereka tahunya ini belum tahu nilai jualnya begitu. Oh ini berarti kakak di Jogja ya? Betul. Iya, menanggapi yang kakak bilang juga di Jogja mungkin di polusi udaranya juga sama juga yang terjadi di Jakarta, di mana juga tingkat polusinya semakin tinggi. Jadi tidak jauh kemungkinan kalau misalnya orang-orang apalagi berkendara sepeda motor pakai masker. Apalagi sekarang naik transportasi umum kayak Transjakarta juga kita masih harus pakai masker gitu ya, demi kesehatan juga. Benar sekali. Oke, sebenarnya seperti apa sih Kak dampak yang ditimbulkan dari permasalahan sampah masker, mungkin dari segi lingkungan atau ekonomi atau bagaimana gitu? Oke, mungkin ke dampak negatif ya. Kalau dari dampak negatif kita tahu bahwa masker itu kan dari plastik jenisnya polipropilen ya. Jadi ketika tahu jenis polipropilen ini membutuhkan waktu sekitar 450 tahun buat terurai. Dan bahkan karena saking ringannya masker kan kalau misalnya dibuang sembarangan, saking ringannya terus masuk ke badan sungai. Nah ini juga cukup mengkhawatirkan ya, akhirnya bisa menyumbat terus. Ya nanti kalau misalnya TPA itu nanti juga bisa terjadi penimbunan di situ yang harusnya namanya cacing-cacing buat penyuburan itu akhirnya nggak bisa menyuburkan karena adanya plastik yang harus terurai selama sekian tahun. Ini juga termasuk dampak negatif dari si masker. Jadi memang negatifnya ini sangat banyak sekali sih Mbak, karena kan ini memang tergolong ke plastik ya. Gitu. Nah kemudian gitu. Berarti dari timbulannya juga tinggi karena itu ya penyebabnya ya, dan salah satunya juga dari yang suka mengambil barang-barang di TPA itu tidak tertarik untuk menggunakan masker untuk didaur ulang. Berarti bisa kita anggap masyarakat belum terlalu tahu ya Kak soal manfaat yang bisa kita gunakan dari masker yang tidak tergolong B3 pastinya gitu ya. Tapi menurut Kakak ini, apakah sampah masker masyarakat sama dengan limbah masker dari Fasiankes itu sama? Mungkin dari teman-teman Sobat Eko belum tahu secara garis besar, dia menganggapnya, oh ini saya pakai masker karena ada polusi nih atau gimana, padahal nggak sakit, jadi dia anggap ini tetap B3 gitu. Mungkin dari Kakak bisa kasih penjelasan agar teman-teman Sobat Eko tahu nih perbedaannya. Jadi bisa dipilah seperti itu. Oke Mbak. Jadi memang kalau menurut dari peraturan Kementerian Lingkungan Hidup ya, saya lupa nomornya Mbak. Tapi ada memang. Jadi untuk masker yang berasal dari masyarakat, dari industri, dari tempat wisata, dari umum itu termasuk masker golongan limbah non B3. Jadi sehingga ini pemilihan biasanya kalau si
di kementerian pun mereka menyarankan cukup didesinfektan atau dicuci, kemudian bisa dibuang ke tempat umum. Nah ini menurut saya sih bukan solusi juga sih, karena juga malah menumpuk. Tapi yang jelas di sini kategori masker itu dibagi menjadi dua, jadi ada golongan dari masyarakat umum, kemudian ada yang golongan dari rumah sakit. Nah ketika itu masker itu dari rumah sakit dipakai untuk pasien yang sedang sakit, dipakai oleh dokter, nah ini masuk ke masker golongan limbah B3, di mana juga pengolahannya pun juga khusus ya, seperti bisa dibuang ke universal eco ya, gitu ya. Ya benar sekali Kak. Jadi kalau kami sendiri memang mengumpulkan sampah masker dari masyarakat, ya kita berikan fasilitas mereka. Di masyarakat itu tidak harus membuang ke PT begitu, tapi bisa membuangnya ke kami, yang mana masker yang kami terima itu dari limbah dari masyarakat umum ya, maskernya dari masyarakat umum begitu. Oke, wow. Berarti proses untuk pemilahannya juga nanti dari Dumas ada lagi gitu ya Kak ya? Mungkin pas udah di take atau mungkin itu di daerah Jogja ya Kak, apa gimana? Maksudnya mungkin udah ada diterapkan di masyarakat box khusus untuk masker atau sebagainya. Ya, jadi memang saat ini kami Mbak bekerja sama dengan beberapa toko ramah lingkungan sama bank sampah juga. Jadi di sana kami sebar titik drop point begitu. Jadi nanti bisa dicek di Instagram kami. Nanti ada di highlight itu, cek aja di Jogja itu nanti ada drop pointnya yang bisa diakses di situ. Jadi kami saat ini bekerja sama dengan Bulk Store mungkin kalau Mbak tahu ya. Itu sebuah toko yang mengedepankan produk-produk ramah lingkungan, jadi kita juga bekerja sama dengan mereka, jadi masyarakat bisa store maskernya ke sana, begitu. Nah, atau bisa nanti dikirimkan ke kami juga bisa begitu, Mbak. Berarti ini masih di daerah Jogja ya, Kak? Berarti kemungkinan akan ekspansi ya? Atau udah gimana, Kak? Oh sudah, jadi memang kita nggak cuma di Jogja aja, Mbak Teresia. Jadi kita bekerja sama dengan NGO Sobat Bumi ya. NGO Sobat Bumi ini juga mengumpulkan sampah masker begitu, ada yang di Bogor, ada yang di Karawang, di Medan pun ada di Papua, jadi banyak banget. Jadi nanti bisa dicek di highlight story kami itu, yang kami highlight itu ada drop point-nya. Kita juga ada di Sidoarjo, ada di Pati juga ada di Surabaya ada, di Bojonegoro juga ada, di Kendari juga ada, jadi bisa dicek di sana, Mbak. Oke, berarti nanti untuk sobat-sobat Eko bisa ngecek lokasi Dropbox-nya ya, mungkin drop point-nya yang diberitahu sama Mas Ilham ada di highlight Dumas Indonesia, nanti yang ada di Sumatera, di Jawa, sampai ke Papua ya Kak ya? Jadi bisa, ada. Nah, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu, jadi nanti bisa cek ke Instagram Dumas Indonesia. Oke. Berarti, menurut Kakak bagaimana sih cara masyarakat untuk mengurangi sampah masker sekali pakai? Mungkin dikasih tahapannya, harus gini tindakan pertama, dipisahkan. Mungkin mereka cuma tahu, saya letarin aja di kotaknya gitu. Kalau tadi pertanyaannya mengurangi sampah masker sekali pakai ya, berarti jangan pakai masker. Iya sih, benar. Kalau kita menanggulangi agar sampah masker tersebut tidak sampai ke TPA Piungan, ke TPA ya, jadi bisa si masker itu bisa dikumpulkan dulu di rumah, kan karena penggunaan masker sekarang juga enggak terlalu sering ya Mbak, bisa dikumpulkan di plastik atau dikresek semacamnya gitu, enggak apa-apa, terus nanti bisa di drop point yang kita sediakan begitu Mbak, atau nanti kalau misalnya dikirim juga bisa kan, nggak masalah gitu. Ya, oke. Nanti bisa dikirim berarti ya, bukan cuma di drop point tertentu aja berarti ya Kak. Berarti kalau misalnya seperti itu udah dikolek nih, nanti sudah dikirimkan juga ke Dumas, berarti akan ada penanganan selanjutnya. Betul. Seperti apa inovasi yang dilakukan Dumas Indonesia untuk menangani sampah masker itu Kak? Mungkin bisa dikasih tahu, bisa bikin ini, gitu. Mungkin teman-teman juga belum pada tahu. Oke, mungkin saya berikan gambaran umum dulu tentang proses kami ya. Jadi kami mengolahnya menjadi ada 2 sistem ya yang kami olah maskernya. Jadi si masker itu kita olah dengan prinsip waste to energy. Si masker tadi kita hancurkan Mbak, dengan mesin pirolisis begitu ya. Karena kan jumlah masker yang masuk ke kami itu sangat banyak sekali Mbak. Jadi cara efektif itu paling efektif itu kita menggunakan mesin pirolisis, di mana si masker tadi kita hancurkan, akhirnya dengan mesin yang ramah lingkungan yang jelas, jadi asap-asap tadi kita
kita tangkap dengan grass scrubber, jadi keluar itu udah bersih. Jadi kemudian untuk residunya berupa arang itu kita manfaatkan menjadi pot maupun batako begitu. Nah kemudian untuk pengolahan kedua kami ini yang cukup menarik, kita mengolah menjadi material di mana si masker tadi kita lelehkan, ini sudah ada di depan kami Mbak. Nah ini salah satunya, kita jadikan seperti ini, kita tatakan. Untuk ujian ya? Nah ini, Ujian. ya bisa. Terus ini juga ada pot di sini, pot ini juga dari masker. Nah ini salah satu masker ya, yang kita lelehkan juga. Nah jadi prosesnya itu si masker kita copot tali sama kawatnya begitu, habis itu kita cacah. Nah setelah kita cacah, kita masukkan proses pelelehan begitu ya Mbak, di dalam cetakan, di dalam oven gitu. Seperti ini. Nah, jadi suhunya kurang lebih di 180 derajat Celcius. Ini membutuhkan masker sekitar 1 kilo. Nah ini 1 kilo masker kita butuhkan untuk membuat ukuran 30 cm kali 30 cm, tebalnya 1,5 cm Mbak. Ya, jadi masker dicacah, kemudian masuk ke proses pelelehan, kemudian dicetak, dipres gitu. Nah terus akhirnya seperti ini. Nah ini kan nanti arah produknya cukup banyak sekali ya, bisa ke kursi, bisa ke kusen jendela, bisa meja, bisa lemari, banyak sekali sih, bisa ke telenan juga. Ya, termasuk kokoh ya kayak untuk bahannya. Nah ini dari masker merah sama putih, ini ada tanda tangannya Pak Sandiaga Uno ya, jadi kita kemarin sempat ketemu beliau untuk foto. Oke. Kalau dari masker yang diterima, kira-kira berapa persen yang digunakan untuk di-recycle, Pak? Nah itu, jadi memang berhubung kami ini masih kecil ya alat buat membuat seperti ini, jadi mungkin 5% sampai 10% aja Mbak. Karena yang masuk ke kami itu bisa 50 kilo dalam sebulan, ada yang kadang 100 kilo, 50 kilo, jadi banyak banget. Jadi paling sekitar 5% sampai 10% aja yang bisa kita olah menjadi seperti ini. Karena kan kita juga baru merintis untuk menjualnya begitu ya. Tapi dari 5-10% itu setidaknya membantu mengurangi ya kan, dan bisa menjadi sebuah produk, itu saja sudah menjadi sebuah inovasi terbaru gitu. Siapa sangka dulu kita masker yang biasa kita anggap sebagai peralatan medis, bukan peralatan sih, pakaian atau apa gitu yang digunakan untuk ke medis, biasanya kan kita musnahin, ternyata bisa juga dimanfaatin untuk membuat produk tentunya gitu ya Pak. Ngomong-ngomong terkait warnanya tuh, maskernya warnanya dicampur pakai pewarna yang seperti apa Pak? Bisa jadi warna-warna gitu? Oh, ini sebenarnya murni dari maskernya sih Mbak. Ini murni dari maskernya, warna hijau. Ini warna hijau, ini warna merah. Ini sebenarnya paling menarik warna merah sih Mbak. Kalau ada masker warna merah, tapi kan orang nggak mau ya kadang pakai masker warna merah. Kalau nggak putih, hitam palingnya Kak. Iya, padahal keren loh Mbak kalau saya dibuat material seperti ini bagus banget kalau dari warna merah. Asli. Jadi punya motif kayak keramik gitu ya Kak ya? Betul, ini bisa buat keramik dinding juga bisa buat rak juga bisa. Jadi nanti tergantung sama cetakannya Mbak. Jadi kan nanti ketika leleh itu kan dipres akan mengikuti bentuk cetakannya. Jadi sembarang sih nanti kalau udah ada cetakan apa. Jadi masker itu bisa menyesuaikan bentuk cetakannya. Jadi manfaatnya bagus banget ke depan. Kalau untuk pembuatannya sendiri, tingkat kesulitannya sama nggak kayak untuk recycle plastik gitu tentunya? Iya, kita lebih cukup sulitnya itu di proses ya, karena alat kami itu memang baru skala-skala rumahan banget, di oven biasa, kemudian kita press gitu aja sih Mbak. Jadi itu kalau buat satu plat kayak gini itu butuh waktu sekitar 2 jam kita baru kelar. Jadi cukup lama. Tingkat kesulitannya cukup tinggi. Oh gitu, oke. Berarti dari tingkat kesulitannya juga tinggi, tapi setidaknya dapat membantu menanggulangi tingkat timbulan sampah masker ya kayak. Setidaknya pelan-pelan inovasi ini dikembangkan, mungkin nanti lama-kelamaan banyak inovasi tambahan lagi untuk membantu
tingkat pembuatannya pasti nanti ada inovasi baru lagi, mungkin jadi cepat dari masa Iya. pengovenannya gitu ya. Ya, ada kok. Sebenarnya ada kok Mbak alat yang membuat ini lebih efisien begitu. Sangat efisien banget kalau misalnya pakai alat yang skala industri. Cuma kan kami dananya belum ada. Pelan-pelan kan namanya juga ngerintis, nanti lama-lama kalau udah banyak kan pasti makin banyak yang tertarik. Jadi kan kita juga maksudnya bikin inovasi yang seperti ini bukan cuma untuk edukasi ke masyarakat biasa yang menggunakan sehari-hari. Pasti kita juga pengen menggait nih dari pihak pemerintah atau pelaku usaha lainnya mungkin bisa bantu untuk membantu mengembangkan usaha ini tentunya gitu ya. Betul banget. Berarti kalau misalnya ini kan dari sisi ini ya Mas, Mas ya. Kok jadi Mas lagi ya, maaf ya Kak. Atau bersama aja sih sebenarnya. Baik Mbak, Kak Bobo. Oke. Jadi pas ini kan dari sisi Dumas itu mengkolek dan merecycle. Kalau dari sisi masyarakat nih, dari masyarakat bisa nggak ya berkontribusi untuk melakukan recycle sampah masker gini bersama Dumas Indonesia? Mungkin bisa mempermudah tahapan penanganan di Dumas itu. Oh ya, jadi sih harapan kami kalau masyarakat mau membantu kami untuk merecycle si masker ini menjadi bentuk yang ke metode waste to material Mbak yang bisa kita manfaatkan begitu. Harapan kami masyarakat itu bisa melepas kawat sama talinya begitu Mbak. Karena itu proses yang cukup amat sangat PR banget gitu kalau harus melepas kawat sama talinya. Jadi harapan kami kalau masyarakat bisa membantu sebelum store maskernya itu bisa dilepas kawat sama talinya itu jauh lebih baik. Kita bisa ngolahnya menjadi barang-barang yang berguna seperti ini. Gitu. Berarti kalau untuk bahan utamanya di bagian depannya ya kayak bukan di karet. Ya, itu aja sih Mbak yang kalau saya mau membantu kami ya. Ya mungkin nih Sobat Eko yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Papua, dan pulau lainnya mungkin bisa ya dibantu kalau misalnya tertarik untuk membantu Dumas Indonesia, nanti maskernya mungkin bisa dari karetnya bisa dilepas, dibantu juga untuk melonggarkan kawatnya ya kayak karena mungkin nggak semua masyarakat Indonesia melakukan hal tersebut, beberapa orang saja, karena kebetulan juga saya kalau misalnya pakai masker itu karetnya langsung saya pletekin, apa sih namanya, pletekin gitu ya kayak biar nggak disalahgunakan lagi. Kan kita nggak tahu di luar sana mungkin ada yang kolek untuk maksud lainnya, jadi harus kita setidaknya dirusak dari bentuk fisiknya ya biar tidak digunakan kembali. Oke. Jadi untuk dari setelah diskusi ini ya kayak seperti apa sih manfaat yang Kakak rasakan setelah melakukan aksi ramah lingkungan ini dalam penanganan sampah masker? Rasakan apa ini? Ya, manfaat yang Kakak rasakan dari pemanfaatan penanganan ya pasti ada dong kayak apa gitu. Karena saya ini kan basicnya sebenarnya ke lingkungan ya Mbak, saya memang seneng banget sih nyelamatin saya itu, saya bisa manfaatnya jelas itu buat saya pribadi sama kontribusi saya yang bisa saya sumbangkan buat Jogja sama Indonesia begitu. Itu manfaatnya buat saya sama terutama buat saya pribadi. Terus yang kedua ini tentu manfaat itu dari segi bisnis sebenarnya. Dari segi ekonomi itu sebenarnya masuk banget ini kalau misalnya kita punya alat-alat yang cukup memadai, akhirnya si limbah tadi yang orang itu bilangnya ini nggak laku barang yang sampah, masker itu cuma dibilang sampah. Kalau mereka tahu sebenarnya fungsi atau masker ini bisa dijadikan ke bentuk yang cukup mempunyai nilai, itu mereka nggak bakal membuang sampah ini secara sembarangan sebenarnya. Jadi manfaatnya ya kita jadi tambah ilmu tentang kita mengolah sampah masker yang seharusnya bisa menjadi nilai lebih seperti itu Mbak. Mungkin yang jeli akan hal-hal seperti ini tentunya dari anak lingkungan dulu ya kayak memang sih dulu juga saya juga kuliahnya kebetulan di teknik lingkungan di Malang, kita juga udah terbiasa sih mendengar tentang recycle. Dulu kan boomingnya tuh plastik
dikumpulkan di bank sampah. Cuman hal yang untuk masker nih, baru banget, mungkin teman-teman Sobat Eko juga baru pertama kali dengar, kok bisa sih masker ini digunakan untuk membuat furniture gitu ya. Nah, di diskusi ini jadi terjawab ternyata bisa gitu. Mungkin bisa nanti ditanya-tanya ke Dumas Indonesia juga terkait yang teman-teman masih mau tanyakan. Oke, jadi kesimpulannya dalam diskusi kita ini, limbah masker itu ada non medis, ada yang medis B3 dan medis non B3. Kebanyakan limbah masyarakat dari orang yang sehat itu dinyatakan sebagai limbah non B3 dan dapat diolah dengan cara pengolahan limbah domestik, dan tentunya juga bisa diolah sebagai material terbaru yang menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi tentunya. Oke. Ini juga kita resounding juga nih, yang seperti yang dikatakan oleh Kak Ilham sebelumnya, PT Universal Eco juga bisa menerima limbah B3 masker untuk dimusnahkan karena kita juga sudah berizin dan sudah penuh tanggung jawab untuk dalam pengolahannya. Jadi teman-teman yang mau menangani penanganan limbahnya yang B3 tentunya bisa menghubungi PT Universal Eco Pacific. Dan juga untuk kegunaan material bisa menghubungi Dumes Indonesia tentunya. Oke, makasih banyak Kak Ilham. Semoga sharing hari ini bisa jadi manfaat juga ya untuk kita semua. Saya juga ini jadi insight baru untuk saya karena selama ini masker ini untuk apa, ada nggak ya? Tapi setelah kita dapat info, oh ternyata Dumes Indonesia itu bisa mengolah menjadi sebuah produk baru lagi gitu. Terima kasih juga Kak atas waktunya. Terima kasih juga atas materi yang disampaikan. Semoga ilmu ini juga baik untuk teman-teman Sobat Eko, bisa juga bikin positif efek untuk saya dan juga untuk Dumes Indonesia tentunya. Oke, sebelum penutup nih Kak, ada closing statement dari Kak Ilham tidak? Apa ya? Ya, pesan saya sih, sayangi bumimu, maka bumimu akan menyayangimu. Keren banget. Oke, terima kasih Kak Ilham. Oke, Sobat Eko semuanya, berakhirlah cerita Eko kali ini. Kami berharap dengan sesi sharing ini bisa menjadi dampak positif untuk kita semuanya. Oke, jadi apabila penasaran dengan Eko Series yang lainnya, dapat mengecek Instagram kami universaleco.id atau YouTube kami Universal Eco. Oke, saya tutup bersama Universal Eco. Mari wujudkan Indonesia bebas sampah. Siap mengelola sampah, mau secara bertanggung jawab. Oke, saya Tisha, pamit undur diri. Selamat siang. Terima kasih Kak Ilham. Ya, sama-sama Mbak.